Oke Bapak Ibu Guru calon P3K dimanapun berada, pada video kali ini kita akan membahas soal-soal dari P3K ya. Untuk calon guru geografi, soalnya langsung saja kita bahas. Terjadinya myth oceanic ridge dapat dijelaskan melalui teori. Nah, di sini ada teori-teori pembentukan muka bumi. Teori pembentukan bumi. Yang pertama ini kita bahas ada namanya teori konveksi. Ya. Ini ada namanya teori konveksi. Nah, pada teori konveksi ini dijelaskan bahwa bumi itu terbentuk akibat adanya magma yang keluar dari dalam bumi. Inti daripada teori ini adalah adanya magma yang keluar dari dalam bumi ya, sehingga nanti akan membentuk permukaan bumi. Nah, di sini juga nanti akan terjadi pembentukan oceanic ridge. Nah, kemudian ada namanya teori lempeng tektonik. Ya. Teori lempeng tektonik ini adalah teori yang membahas bagaimana permukaan bumi ini dibentuk oleh lempeng tektonik, oleh 3 gerakan lempeng tektonik. Ya, ini ada yang pertama namanya gerak konvergen, yaitu pembentukan pegunungan dan juga pembentukan palung laut ditimbulkan oleh gerak konvergen ini. Bentuk seperti ini nanti akan menghasilkan lipatan ya. Ini nanti akan menghasilkan lipatan. Ada antiklinal dan sinklinal. Kemudian berikutnya itu ada namanya divergen ya. Divergen ini nanti akan menghasilkan ada pembentukan patahan ya. Pembentukan patahan dan juga mid oceanic ridge ya. Ini nanti akan terbentuk seperti ini, ada di sini pembentukan patahan dan horst dan graben. Kalau di sini antiklinal dan sinklinal ya. Kemudian yang ketiga itu ada namanya transform. Ya, kita bahas satu persatu. Transform itu adalah gerak lempeng tektonik yang saling berpapasan, nanti akan membentuk sesar mendatar. Contohnya itu adalah sesar San Andreas di Amerika Serikat. Nah, kemudian berikutnya itu ada namanya teori inti daripada di sini ditulis ada teori kontraksi ya. Teori kontraksi ini adalah teori yang membahas bagaimana muka bumi ini terbentuk akibat adanya proses pendinginan. Nah, dalam teori itu hanya dijelaskan bumi mengalami pendinginan dan juga pengkerutan sehingga terbentuklah lembah-lembah dan bukit. Nah, ini teori daripada interaksi kontraksi ini ya, lembah dan bukit terbentuk. Jadi nanti kalau ada soal lembah dan bukit berarti itu adalah teori kontraksi. Nah, kemudian ada juga teori apungan benua. Teori apungan benua itu dikemukakan oleh Alfred Lothar Wagner ya. Teori apungan benua. Teori apungan benua ini dikemukakan oleh Alfred Lothar Wagner bahwa bumi ini berasal dari satu benua besar, yaitu bernama Pangea. Ini bernama Pangea. Nah, kemudian Alfred Lothar Wagner juga mengemukakan bukti-buktinya itu adanya persamaan pantai, garis pantai yang ada di Amerika bagian timur, Amerika pantai timur ya, pantai timur Amerika bagian selatan dan bagian utara dengan pantai barat Afrika dan Eropa. Ya, ini persamaannya itu dapat kita lihat itu di Amerika itu ada ini seperti ini bentuk pantainya itu. Ini Amerika Utara ya, kemudian Amerika Selatan. Persamaan garis pantai ya di Afrika dengan pantai barat Afrika dan juga Eropa dengan Amerika bagian utara dan selatan. Kemudian Greenland menjauhi Eropa dan juga Madagaskar menjauhi Afrika. Nah, itu teori apungan benua. Kemudian ada juga di sini teori Gondwana dan Laurasia ya. Teori Gondwana dan Laurasia ini membahas bahwa bumi ini awalnya itu berasal dari 2 benua, yaitu Laurasia dan Gondwana. Kalau yang Laurasia ini nanti akan berubah menjadi 2 benua besar,
benua besar ya, seperti ada namanya itu Asia, Eropa, dan juga Amerika bagian utara ya. Ini nanti yang Laurasia ini ya, itu ada Eropa, kemudian Asia ya, dan juga Amerika Utara. Nah, kemudian yang Gondwana ini nanti akan berubah menjadi Australia ya, dan juga Amerika bagian selatan dan Afrika. Ini yang dihasilkan dari Laurasia ini ya. Jadi ini teori-teori tentang pembentukan bumi. Ada konveksi, dampak tektonik, kontraksi ini tadi, pengkerutan, dan juga pendinginan. Ini teorinya. Konveksi ini ada akibat keluarnya lava dari dalam magma bumi sehingga terbentuk daratan. Apungan benua yaitu teori yang membahas tentang bagaimana bumi ini terbentuk akibatnya satu benua besar bernama Pangea ya, yang dikemukakan oleh Alfred Lothar Wexler dengan bukti-bukti tadi. Oke, terjadinya Mid Oceanic Ridge ini dapat dijelaskan melalui teori ini, ada namanya teori konveksi ya. Jadi jawabannya itu adalah A, teori konveksi. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya, nomor 2. Wilayah Indonesia yang merupakan zona subduksi adalah daerah lepas pantai pulau. Ini zona subduksi itu ada di Bali dan Bali bagian selatan ya, itu zona subduksi, daerah lepas pantai pulau ini. Oke, ini langsung saja kita lanjut ke soal nomor 3 ya. Dalam mempelajari gempa bumi dikenal adanya istilah teduh seisma. Teduh seisma ini terjadi karena ini agak lumayan sulit juga ya. Ini agak jarang juga ini dengar ini. Teduh seisma itu apa? Nah, dalam teduh seisma ini hanya gelombang primer yang dapat menembus inti bumi. Itu yang disebut dengan istilah teduh seisma ya. Oke, nanti kalau ada soal seperti ini jawabannya adalah ini hanya gelombang primer yang dapat menembus inti bumi. 4. Pada Rabu 19 Juni kota Atas Angin diguncang getaran gempa yang cukup dahsyat pada stasiun gempa. Gelombang primer tercatat pada seismograf pukul 8.15 menit 15 detik, sedangkan gelombang sekunder tercatat pada pukul 18.17 menit 30 detik. Berdasarkan data tersebut, jarak epicentrum dapat diketahui yaitu. Nah, untuk menghitung epicentrum ini dapat kita gunakan rumus Laska. Ini rumus Laska itu delta sama dengan gelombang sekunder dikurang gelombang primer dikurang 1 ya, kurang 1 dikali 1000. Oke, ini adalah rumus yang digunakan untuk menghitung epicentrum di permukaan bumi. Oke, di sini dikatakan gelombang sekunder itu adalah pukul 8:17 menit 30 detik ya, dikurang pukul 8:15 menit 15 detik. Nah, ini 17 dikurang 15 sama dengan 2 menit ya, yang ini dikurang 15. 30 dikurang 15 sama dengan 15 ya. Nah, 15 ini kita harus samakan dulu ke menit ya. Karena 15 itu masih dalam bentuk detik, maka 15 itu kita bagi 60 ya. 15 dibagi 60 sama dengan 0,25. Jadi 0,25 per 60 tadi ya. 60 sama dengan 0,25. Berarti ini 2,25 dikurang 1. Ini dikurang 1. Kita ditutup ya. Ini dulu, kemudian dikali 1000. Berarti 1,25 kali 1000 sama dengan 1250 km untuk epicentrumnya ya. Oke, Bapak Ibu, ini rumusnya itu adalah dengan menggunakan rumus Laska. Kemudian kita lanjut, satu soal lagi. Meskipun terjadi gempa besar
ada bagian gerak bumi yang tidak merasakan getaran gempa tersebut yang disebut pteudosesma. Ini tadi ya, pteudosesma ya. Daerah yang termasuk pteudosesma dari pusat gempa terletak di, biasanya pteudosesma ini terletak di 105 derajat sampai 140 derajat. Nah, kemudian kita lanjut lagi soal kita. Nomor 6. Berdasarkan tinjauan teori tektonik lempeng, terjadinya pegunungan Himalaya disebabkan oleh tabrakan antara. Berdasarkan tinjauan teori tektonik lempeng, pegunungan Himalaya ini disebabkan oleh tabrakan antara ini anak benua India dengan lempeng Eurasia. Ya, jawabannya adalah anak benua India dengan lempeng Eurasia. Kemudian kita lanjut lagi. Nomor 7, letusan gunung api yang bisa membentuk kaldera adalah tipe. Ini ada Hawaii, Perret, Vulcano, Pele, Stromboli ya. Jawabannya adalah ini B, tipe Perret ya. Ini untuk tipe letusan. Kalau untuk prosesnya itu nanti ada maar ya, juga ada strato dan juga ada perisai. Kita lanjut lagi. Nomor 8 soalnya adalah keberadaan gunung api akan memperkaya jenis flora yang tumbuh di suatu wilayah. Faktor utama yang berpengaruh terhadap variasi jenis tumbuh-tumbuhan pada wilayah memiliki gunung api disebabkan oleh. Di sini dikatakan di sini terhadap variasi jenis tumbuhan ya. Jenis tumbuhan ini. Nah, jenis tumbuhan ini diakibatkan oleh adanya faktor ketinggian menyebabkan terjadinya variasi iklim. Jadi dikatakan setiap kenaikan 100 meter maka suhu akan turun sekitar 0,6 derajat Celcius. Sehingga variasi iklim ini nanti akan mengakibatkan jenis tumbuh-tumbuhannya itu berbeda-beda ya. Ini termasuk soal untuk agak membingungkan juga, menipu nih, karena ditanya adalah tentang variasinya ya. Nanti orang akan langsung pilih C, tanah subur karena banyak humus. Padahal ditanya di sini adalah berpengaruh terhadap variasi jenis tumbuh-tumbuhan. Tektonik lempeng banyak digunakan untuk menjelaskan beberapa fenomena alam yang terjadi di permukaan bumi. Berdasarkan teori tersebut, terjadinya pergeseran lempeng tektonik disebabkan oleh adanya. Teori tektonik lempeng ini sendiri diakibatkan oleh adanya arus konveksi di bawah kerak bumi ya. Arus konveksi ini bergerak di astronosfer juga mengakibatkan terjadi pergerakan-pergerakan. Sehingga akibat panas tersebut, lempeng-lempeng tektonik tersebut bergerak dan mengakibatkan adanya gerakan lempeng tektonik. Jawabannya adalah D. Nah, ini motor penggerak utama ya. Motor penggerak utama terjadinya tenaga endogen yang menimbulkan gempa bumi vulkanis dan tektonis adalah, ini jawabannya juga masih sama yang tadi ya, yaitu adanya arus konveksi di dalam astronosfer. Demikian dulu pembahasan kita hari ini tentang soal-soal ini. Lumayan juga soal-soal agak membuat berpikir ya. Kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Terima kasih.